dari bidang admin mewakili Ibu Koordinator yang saat ini sedang ada tugas keluar, kami menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mendukung lagi informasi terkait dengan ASN ini, terkait disimulasi ini, kami mohon perkenan Ibu Eka menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu penyuluh KB yang hadir, yang kita undang pada Zoom meeting kita pagi ini. Pada Ibu, waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Pada dasarnya tadi poin-poinnya sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf ya, cuman saya ingin menambahkan sedikit. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Bu, silakan Bu. Ya, jadi ini PP nomor 94 tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini intinya adalah tentang disiplin pegawai negeri sipil mengenai hak dan kewajiban kita. Nah, selain yang berkaitan dengan kehadiran, kita juga harus berhati-hati dengan 3 hal ini ya, yaitu ucapan, tulisan, dan perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan, terutama di media sosial itu harus berhati-hati, jangan sampai misalnya membocorkan rahasia negara atau menjelekan suatu instansi, karena itu berdasarkan PP 94 ini bisa diproses secara hukum ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai PNS, ada 8 kewajiban. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan. Kemudian nomor 7 ini penting sekali, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang baru ini nomor 8, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Biasanya kan kalau kita sebelumnya itu hanya diatur oleh peraturan instansi masing-masing. Kalau sekarang sudah berlaku untuk seluruh instansi di Indonesia, harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah. Nah, ini juga kewajibannya mungkin Bapak Ibu bisa baca secara lebih rinci di PP 94 ya Bapak Ibu. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah mengenai hukuman disiplin. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yusuf ya, bahwa ada 3 macam hukuman disiplin ringan. Yang pertama, teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jadi, kalau teguran lisan ini 3 hari, Bapak Ibu 3 hari saja tidak masuk secara kumulatif dalam 1 tahun ya Bapak Ibu ya, bukan dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun itu totalnya ada 3 hari, maka bisa dijatuhkan hukuman teguran lisan. Nah, kemudian teguran tertulis itu untuk 4-6 hari dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Sedangkan pernyataan tidak puas secara tertulis itu 7-10 hari. Nah, apabila seorang PNS absennya itu secara berturut-turut 10 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka dia bisa langsung diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini sifatnya itu kumulatif. Tapi kalau berturut-turut 10 hari terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bisa langsung diberhentikan. Nah, itu makanya kami sampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu, jangan sampai nanti ada ada masalah di belakang. Oh, kok saya baru tahu gini. Nah, makanya kami jelaskan seperti ini. Kemudian hukuman disiplin sedang, ini sebelumnya di PP 53 itu berupa penurunan jabatan, penurunan pangkat, dan lain-lain ya. Kalau sekarang ini langsung pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan.
Jadi bedanya Bapak Ibu, kalau dulu pemotongan tunkin yang kaitannya dengan hukuman disiplin itu diatur dalam Perka BKKBN mengenai tunjangan kinerja. Kalau sekarang di PP disiplinnya sudah diatur mengenai pemotongan tunjangan kinerjanya langsung. Nah, jadi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% sama 6 bulan itu untuk 11 sampai 13 hari. Kumulatif selama 1 tahun. Sedangkan pemotongan 25% selama 9 bulan itu untuk 14 sampai 16 hari dan 25% selama 12 bulan itu untuk 17 sampai 20 hari. Nah, kemudian baru kita ke hukuman berat. Hukuman berat ini kalau kita tidak masuk 21 sampai 24 hari, maka ada penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kalau untuk 25 sampai 27 hari, maka akan dibebaskan dari jabatannya dan menjadi jabatan pelaksana. Dan kalau lebih dari 28 hari, itu maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 28 hari itu kumulatif. Kalau berturut-turut 10 hari langsung bisa dijatuhi hukuman berupa pemberhentian. Nah, ini tadi udah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nanti saya share juga bahannya. Mungkin itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu Eka.